akan coba ping lagi, dia udah nggak ada error lagi teman-teman. Nah, karena apa ya? Mereka udah kenal. Jadi di sini statusnya send 4, receive 4, lossnya 0. Beda dengan yang pertama. Di sini dia terdapat loss 1. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan coba melakukan konfigurasi sederhana lagi dari membuat jaringan secara statik. Ya, tentunya kita di sini menggunakan spesifikasi ada router dengan tipe 2911, kemudian 2 switch tipenya 2960 dan juga 4 PC kita. Nah, PC kita ini nantinya akan kita berikan alamat IP dari dua subnet yang berbeda. Nah, kali ini kita akan coba gunakan dengan nilai CDR/25. Nah, di sini sudah saya bukakan ya untuk IP kalkulatornya. Kita akan menggunakan IP kelas C ya, 192.168.0.0. Kemudian dengan nilai CDR itu /25 yang udah pasti subnet masknya akan 255.255.255.128. Nah, dengan menggunakan CDR tersebut, kita bisa menggunakan dua subnet teman-teman ya. Ada yang subnet pertama ini networknya 0.0 dan yang kedua ada 0.128. Nah, untuk IP range-nya sendiri di sini dari subnet pertama 1 sampai 126, yang kedua ada 129 sampai 254. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi di sini subnet pertama ya, yaitu sebelah kiri ya. Untuk PC 0-nya di sini akan kita berikan IP pertama yang valid dari subnet pertama juga. Nah, berarti di sini akan kita kasih IP 192.168.0.1. Sementara untuk yang PC2 yang berada di subnet 2 di sini akan kita kasih untuk IP yang valid IP pertama yang ada di subnet kedua, yaitu yang ini nih 129. Nah, kemudian untuk gateway-nya sendiri kita pakai IP yang paling belakang di subnet itu. Nah, berarti kalau yang subnet pertama nih yang sebelah kiri, yang sebelah sini, dia akan pakai IP yang ini nih teman-teman untuk gateway-nya. 192.168.0.126 dan yang subnet kedua sebelah kanan itu pakai yang 254 seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian ingin coba explore tentang IP lebih lanjut gitu ya, subnetting, bisa aja langsung ke website kalkulator.net. Sekarang kita akan coba mulai dengan Cisco paket tracer kita. Nah, kalau kalian yang belum download Cisco, nanti linknya saya taruh di deskripsi untuk tutorial downloadnya. Pastikan di sini yang perlu di mention jaringannya putusin dulu ya, di offin karena memang ya berbayar coy, harus login. Kalau mau simple ya matiin aja jaringannya. Sekarang kita masuk saja ke Cisco paket tracer tersebut. By the way, kalau misal suaranya kurang optimal sorry ya, soalnya record di kos teman. Nah, jadi ini adalah workspace dari Cisco paket tracer. Nah, topologinya tuh akan seperti ini. Kita akan coba masukkan terlebih dahulu perangkatnya. Kita akan mulai dari router dengan tipe 2911, kemudian switchnya di sebelah sini. Switchnya yang 2960 ada dua buah. Kemudian PC-nya ada di end device, kita pakai 4. Nah, sebenarnya di video sebelumnya saya udah buat yang versi DHCP. Nah, sekarang kita buat yang versi statiknya ya. Malah menurut saya ini jauh lebih mudah versi statik kok. Nggak akan lebih lama lah, videonya lebih cepat. Kita gunakan kabel strike ya. Dari router kita pakai gigabit 0 masuk ke switch yang di port 3. Nah, kemudian dari switch yang dari fast ether 1 ini kita masuk ke PC 0 ether 0. Nah, kemudian dari switch yang di ether 2 kita masuk ke PC 1 yang di ether 0. Nah, lakukan hal yang serupa di bagian sebelah kanan yaitu subnet kedua kita. Nah, di sini yang perlu kita mention ya, di sini saya asumsikan untuk jaringan yang di sebelah kiri ini pakai subnet 2, jaringan sebelah kanan ini pakai subnet sorry, sebelah kiri ini pakai subnet 1, sebelah kanan ini pakai subnet 2. Itu ya. Nah, sekarang kita pakai gigabit 0, kemudian masuk di ether 3 lagi switchnya. Kemudian dari switch di ether 1 kita masuk ke PC 2 di ether 0.
Nah, ini juga sama, berarti di pas Ether 2 masuknya ke PC di Ether 0 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba setting IP address-nya dulu di setiap PC. Kita mulai dari PC 0 dulu ya. Nah, tadi kan udah saya jelasin, PC 0 itu adalah IP address valid yang ada di subnet pertama gitu ya. Nah, kalau teman-teman simak lagi, berarti dia ini akan kita kasih IP 192.168.0.1. Oke, kita kembali ke settingannya sebelah sini. Nah, kita akan masuk ke desktop, kemudian IP configuration, baru kita masukin di sini 192.168.0.1. Subnet masknya jangan lupa 128. Yang ini ya. Nah, nih 128 karena kita menggunakan CDR/25. Tuh. Lanjut di sini untuk default gateway-nya. Tadi kan saya sudah jelaskan juga, gateway-nya akan mengambil bagian paling belakang IP address yang valid pada subnet itu. Artinya kita akan ambil IP yang ini karena ini adalah IP valid yang bisa kita gunakan di subnet 1 dan paling akhir yaitu 126. 192.168.0.126. Dan terakhir untuk DNS servernya di sini kita pakai DNS dari Google aja ya, 888. Oke, kalau sudah di sini kita boleh close saja dan kita coba PC 1 juga lakukan hal yang serupa karena dia masih berada di satu subnet yang sama ya, yaitu subnet A itu ataupun subnet 1 yang sebelah kiri. Berarti di sini dia masih, nah, titik 2 gini ya. Kalau ini tadi titik 1 berarti ini titik 2 karena dia masih berada di subnet sama. Berarti di sini 128 subnet masknya. Kalau subnet mask ini sama ya, teman-teman. Gateway-nya juga masih sama karena mereka masih ada di satu subnet yang sama. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini ya, untuk subnet A ataupun subnet sebelah kiri ataupun subnet 1 apapun itu namanya bebas ya, kalian mau kasih nama apa aja. Di sini subnet masknya itu udah pasti 128 karena kita pakai nilai CDR 25 ya, /25. Kemudian default gateway-nya di sini kita pakai gateway terakhir yang valid dari subnet 1 yaitu 126 dan terakhir di sini ada DNS-nya. Oke, jika sudah, kita akan lakukan konfigurasi pada subnet kedua ini ya. Perangkat-perangkat yang ada di subnet kedua. Kita akan masuk ke PC 2, desktop, kemudian IP configuration. Nah, sekarang PC 2 ini akan kita kasih IP address pertama yang valid dari subnet 2 ini kan, yang paling pertama di subnet kedua dan valid. Nah, untuk default gateway-nya sendiri di subnet kedua kita pakai yang paling akhir, teman-teman, yaitu yang 254. Langsung aja kita masukin 192.168.0.129. Untuk subnet masknya 128 masih sama ya. Nah, default gateway-nya ini kita pakai yang paling belakang 254. Nah, pastikan untuk sama ya, jangan berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini gateway-nya 254. Sip. DNS servernya kita pakai dari Google saja. 8.8.8.8. Nah, jadi buat subnet yang di sebelah kanan ya, subnet kedua, konfigurasinya seperti ini, teman-teman. Sekarang kita pakai IP valid yang ada di subnet kedua, paling pertama yaitu 129. Kemudian untuk subnet masknya di sini karena dari CDR kita 25, jadi pakainya yang 128 akhirannya. Untuk default gateway-nya karena request-nya itu adalah gunakan IP valid yang ada di subnet tersebut tapi paling akhir. Ya berarti 254 yang ini paling akhir. Karena tadi di subnet yang pertama sebelah kiri kita udah pakai yang paling terakhir juga yaitu 126. Oke, kemudian jika sudah di sini kita boleh close, lakukan konfigurasi yang sama di PC 3 kita ya. Yang beda ya sudah pasti IP-nya saja kita tambahin. Karena tadi 129, sekarang jadi 130. Subnet masknya tetap 128 akhirnya. Gateway-nya di sini kita ubah 254. Baru di sini DNS-nya milik Google 888.
Kalau sudah, kita boleh close. Dan selanjutnya, ketika kita sudah konfigurasi pada keempat PC kita akan lakukan sedikit setting pada router ya. Nah, sebenarnya kita bisa lakukan konfigurasi lewat CLI, tapi di sini kita akan lakukan config saja, yaitu lewat user interface yang lebih mudah saja dipahami. Kita akan masuk ke gigabit ether 00, yaitu yang mengarah ke arah subnet pertama kita ya. Ini sebelah sini. Tuh, subnet sebelah kiri. Kita akan aktifkan terlebih dahulu sebelah sini, kemudian IPv4 configuration-nya kita akan berikan gateway-nya, teman-teman. 126 seperti ini. Kemudian untuk subnet mask-nya jangan lupa ya 128 karena nilai CDR kita 128. Tuh, di sini gateway-nya dari jaringan yang sebelah kiri ataupun subnet sebelah kiri. Kemudian untuk subnet mask-nya ini pakai 128. Nah, selanjutnya kita perlu setting juga. Nah, ini udah hijau nih, berarti udah up. Kita perlu konfigurasi di sebelah kanan. Nah, jaringan di sebelah kanan di sini kan pakai gigabit ether 01 ya. Berarti di sini kita masuk yang sebelah sini. Kita aktifin lagi. IP address-nya pakai gateway yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu kan 254. Nah, kita masukin deh. Seperti ini. Subnet mask-nya, oh dia udah otomatis ya, 128. Nah, kalau udah, kita boleh close. Kita tunggu sampai yang kuning ini jadi warna hijau. Karena kalau kuning itu statusnya masih menunggu ya. Kalau udah hijau berarti udah up, merah berarti dia masih down ataupun masih off gitu. Nah, sambil menunggu kita akan coba testing dulu untuk di satu gateway ya. Di sini kita bisa masuk ke pesan ya, sebelah sini. Kita akan kirim dari PC 0 ke PC 1. Nah, berarti dia udah successful. Nah, karena ini sudah up, udah warna hijau, kita akan coba testing ke PC 2 yang ada di seberang dengan gateway dan juga subnet yang berbeda. PC 0 ke PC 2, ataupun kalau semisal ingin lebih eksplisit lagi ya supaya lebih terlihat, kita bisa lakukan command prompt teman-teman di PC 0. Nah, di sebelah sini masuk aja, kita ketikkan ping lalu IP tujuan kita. Nah, yang mau kita tujukan PC 2 ya, berarti dia itu IP-nya 129. Kita ketikkan ping 192.168.0.129, yaitu IP PC 2 kita yang ini. Nah, ini pasti hasil awalnya akan request timeout ataupun gagal lah kasarannya. Tapi selanjutnya dia akan berhasil karena memang dia akan mengenali dulu gitu, akan belajar dulu subnet yang baru, kemudian ada interaksi gateway yang berbeda. Nah, dia akan menjalin hubungan itu dulu, baru ketika dia udah saling kenal nih, maka ketika kita lakukan ping ataupun pengiriman message berikutnya, dia udah nggak error lagi. Kasarannya ya dia udah kenal gitu kasar. Oke, kita coba eksekusi ya. Ping 192.168.0.129. Di sini dia pasti akan RTO, request timeout. Nah, benar ya. Nah, tapi selanjutnya dia akan berhasil. Jadi statusnya di sini send 4, receive 3 ya. Loss-nya 1. Itu artinya memang ketika request pertama kali ataupun kita coba connect pertama kali dia akan request timeout. Itu karena ya dia sedang menjalin hubungan itu sendiri. Sedang ada proses pengenalan lah karena memang gateway-nya berbeda, kemudian subnetnya beda. Kalau yang di sebelah kanan ini dia pakai subnet yang pertama dengan network 00, kemudian untuk subnet yang sebelah kanan di sini dia pakai gateway yang 254, subnetnya 212 berapa ya? Pas Nah, 128. Nah, itu ada perbedaan di situ. Jadi mereka harus berkenalan terlebih dahulu, baru ketika request selanjutnya ya, di sini saya akan coba ping lagi, dia udah nggak ada error lagi teman-teman. Nah, karena apa ya, mereka udah kenal, jadi di sini statusnya send 4, receive 4, loss-nya 0, beda dengan yang pertama. Di sini dia terdapat loss 1 gitu ya. Jadi itu adalah sedikit analisis mengapa ketika pertama kali melakukan ping pada gateway yang berbeda dan juga subnet yang berbeda ada request timeout di request pertama kali, tapi selanjutnya dia udah berhasil nih karena itu. Oke, mungkin segitu aja tutorial di video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kalau ada salah kata ataupun penjelasannya yang mungkin kecepatan boleh komentar saja di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.